ada pembelaan terhadap Gibran. Ya, kita perlu dengarkan, kita perlu cek, karena kita juga perlu dialog publik. Maka ini menjadi salah satu bahan kita untuk membahasnya. Katanya negeri bebas, jadi yang mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong. Soal itu benar atau tidaknya itu kan terserah masyarakat bangsa ini. Boleh aja menyampaikan aspirasi. Dan tapi yang penting kalau harapan saya selalu kita menjaga stabilitas nasional, itu aja, dan disiplin sosial tetap harus kita jaga, itu aja. Jadi para purnawirawan menyuarakan aspirasi itu. Menurut saya itu sah-sah saja. Dan kita kan harus bebas dalam berekspresi, bebas dalam berbicara. Jadi kalau purnawirawan yang bicara kan mestinya kan itu kan sudah terukur, tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di pojok 1.id ya, ada kabar menarik yang kurang lebih menyatakan bahwa ya, Gibran ini luar biasa. Jadi wapres bukan kaleng-kaleng. Wow. Kalau begitu kita akan cek apakah benar Gibran ini bukan kaleng-kaleng. Langsung saja. Ya, di pojok 1, dosen ilmu pemerintahan ini bela wapres Gibran. Tak ada gejolak saat Prabowo lawatan ke luar negeri. Benar juga ya. Oke, kita cek ya. Ini kabar kemarin, hari Sabtu. Pengamat politik Citra Institut sekaligus dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang, Unpam, Pamulang, oke. F. Riza menilai wapres Gibran bukanlah kaleng-kaleng. Gibran telah membuktikan kapasitasnya dalam pemerintahan saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung atau lawatan ke luar negeri beberapa waktu yang lalu. Tapi kan nggak semata-mata full ada di Gibran ya. Ada sistem yang sudah disiapkan juga. Menurut F. Riza, penggantian Gibran tidak memiliki alasan kedaruratan. Ya, seperti kita tahu ya, banyak sekarang yang meminta Gibran dicopot. Tapi sebetulnya tidak darurat. Apabila menggunakan alibi Gibran tak bisa menggantikan Prabowo memimpin negara. F. Riza menilai desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak memiliki alasan kedaruratan apabila menggunakan... Oh, sama ini yang tadi kabarnya. Langsung lanjut bawa lagi. Sudah hal lumrah Presiden Prabowo pergi digantikan Gibran sebagai wapres memimpin pemerintahan. Ini sudah terjadi ketika Prabowo lawatan ke luar negeri, ujar F. Riza. Tapi memang di sisi lain kita sering mendengar juga ya bahwa kalau pemerintahannya sudah bagus ya bisa semi autopilot. Tapi kita coba cek dulu. Sahabat SJ boleh silakan berkomentar, sampaikan komentarnya ya. Kalau Gibran bukan kaleng-kaleng, jadi standar kelayakan wapres, berarti kita semua tinggal nunggu endorsement dari pabrik biskuit buat jadi menteri dong ya. Silakan sampaikan komentarnya. Lanjut dulu ya. Ia mengamati tak ada gejolak yang terjadi ketika Gibran menggantikan Prabowo. Toh dalam proses itu tetap ada koordinasi antar keduanya. Betul. Justru F. Riza bertanya-tanya apabila Forum Purnawirawan TNI menuntut Gibran digantikan hanya karena mengkhawatirkan suatu hal yang belum pasti terjadi. Ya, kecemasan dan ketakutan itu memang berbeda ya. Cemas itu akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kalau takut jelas objeknya ada. Objeknya ini orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Kan begitu dalam pandangan para senior purnawirawan ya. Janggal jika menggantikan Gibran adalah ketika khawatir berlebihan jika Prabowo sakit dan tidak bisa menjalankan tugasnya. Jadi dianggap janggal ini pemikiran para senior purnawirawan ini. Oh, luar biasa ini, hebat ya. Persepsi yang hadir justru terkesan Presiden Prabowo adalah presiden yang sedang tidak baik-baik saja kesehatannya, tuturnya.
Sehingga alasan bahwa Gibran tidak layak menggantikan Prabowo itu tentu saja alasan yang subjektif. Sebab nyatanya Gibran bukan kaleng-kaleng dapat menggantikan tugas Prabowo ketika Prabowo berada di luar negeri. Sambung Magister Ilmu Politik UNAS itu. Oke, mari kita cermati satu persatu, kita bahas satu persatu ya. Jadi sahabat boleh sampaikan apa yang ada di benak ketika melihat pembelaan terhadap Gibran ini ya. Bahwa Gibran jadi wapres ini bukan kaleng-kaleng. Baik, kita akan coba lihat, kita akan coba uji. Tapi jangan lupa like, comment, share sebelum narasi ini dilaporkan sebagai pencemaran nama baik terhadap kaleng. Aduh. Katanya Gibran bukan kaleng-kaleng. Baiklah, tapi izinkan publik bertanya balik. Memangnya kaleng apa sih yang bisa sampai tiba-tiba duduk di kursi wakil presiden tanpa pengalaman legislatif, eksekutif hanya 1-2 tahun nggak beres, nggak selesai. Apalagi pengalaman memimpin skala nasional. Jangan-jangan ini bukan cuman kaleng gitu. Tapi kaleng kerupuk warteg yang sengaja ditaruh di tengah ruang makan demokrasi Indonesia. Bisa begitu. Untuk menguji siapa yang masih punya lidah kritis. Oke, mari kita telaah. Pembelaan dari seorang dosen yang bilang bahwa Gibran menggantikan Prabowo saat lawatan ke luar negeri dan tidak ada gejolak adalah seperti orang yang bilang, saya pernah nyetir mobil mogok selama 5 menit tanpa kecelakaan. Berarti saya siap menjadi pembalap F1, F1. Tidak ada gejolak bukan berarti capable. Kadang memang publik terlalu pasrah atau sedang asik mengurus hidup masing-masing. Ya kan? Dan alasan bahwa sudah lumrah wapres menggantikan presiden saat lawatan juga sangat benar secara prosedural. Tapi yang dipermasalahkan publik hari ini, para purnawirawan, bukanlah hak hukumnya tapi kelaikannya. Hukum memperbolehkan, tapi apakah publik mempercayakan? Wapres bukan cadangan bola yang duduk manis sambil nunggu striker cedera. Ia adalah asuransi konstitusi. Dan saat Prabowo, presiden terpilih yang secara usia dan kondisi kesehatannya banyak dibahas orang-orang, berpotensi absen karena apapun, maka otomatis Gibran menjadi orang nomor 1. Maka forum purnawirawan TNI bukan sedang paranoid. Mereka mantan jenderal, bukan komentator gosip. Mereka paham bahwa negara ini tidak bisa dipimpin oleh seseorang yang belum pernah memimpin skala nasional. Apalagi yang baru 2 tahun jadi wali kota dan lebih dikenal karena medsos dan brand pribadinya, bukan gagasan dan strategi geopolitik. Soal Gibran tidak menimbulkan gejolak, itu juga diperdebatkan. Bukankah pemilih Golkar saja sempat bingung? Elit PAN mendadak diam. Dan internal partai seperti PDIP bahkan memilih menjauh. Gejolaknya bukan di jalanan, tapi di kamar-kamar partai, di ruang-ruang diplomasi elit. Seperti gempa di dasar laut, tenang di permukaan, tsunami datang belakangan. Dan kalau benar tidak ada masalah, kenapa harus ada narasi defensif? Kenapa harus dibela seperti anak magang yang dapat tugas rapat penting? Jika Gibran benar-benar punya kualitas, bukti itu tidak perlu dicarikan, ia akan terlihat sendiri. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Gibran dalam pidato-pidato tanpa prompternya. Itu kesulitan, banyak UAE-nya gitu. Dan muter-muter, kan itu yang terjadi gitu. Maka justru kita bisa balik bertanya, kenapa harus buru-buru melaporkan para pengkritik Jokowi soal ijazah? Padahal sang anak sendiri masih butuh pembuktian intelektual sebagai calon pemimpin bangsa.